Baik, selamat datang pada Mbak Fitri. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Utama UKM Yurid, serta jajarannya. Yang terhormat Mbak Fitri, Lestari selaku narasumber, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Saya ucapkan selamat datang pada acara Sharing Session with Alumni UKM Yurid dengan tema From Impossible to I'm Possible. Perkenalkan, saya Sherin Zulian selaku moderator yang akan memandu berlangsungnya kegiatan kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan beberapa rules yang harus dipatuhi. Pertama, peserta tidak diperkenankan untuk menyalakan mikrofon selama sesi pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengirim pertanyaannya melalui fitur chat atau secara langsung dengan meminta izin terlebih dahulu kepada moderator. Format bertanya adalah nama penanya, readers berapa, serta pertanyaannya. Pertanyaan tidak boleh menyangkut hal yang sensitif atau berbau sara. Yang terakhir, dimohon kepada para peserta untuk mengisi form evaluasi di akhir sesi nanti. Nah, teman-teman, narasumber kita pada malam ini nggak kalah keren dari sharing session yang sebelum-sebelumnya. Pastinya penasaran kan? Beliau lahir di Pagar Gading, tanggal 24 Februari tahun 1995, lulusan Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis Universitas Sriwijaya tahun 2016, melanjutkan studinya program studi Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Sriwijaya lulus tahun 2019, yang memiliki pengalaman kerja, 1. Kepala Bauk Universitas Patpatulai sekarang, yang kedua dosen tetap di Prodi Sains Perkopian Universitas Patpatulai hingga kini, yang ketiga fasilitator program Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Selatan 2018 hingga 2019, yang keempat guru private Qiraah Al-Quran 2018-2019, yang terakhir asisten dosen dan asisten riset tahun 2013 hingga 2018. Lalu riwayat organisasi beliau ialah anggota Forum Dosen Muda Provinsi Bengkulu, Ketua Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa PIK-M Dapunta FP Unsri tahun 2015 hingga 2016, Manajer Departemen HRD UKM Yurid tahun 2015 hingga 2016, Kabir Dana dan Usaha BEM KM FP Unsri tahun 2014-2015, Kadep Sosial Masyarakat di Hima Seperta Unsri 2013-2014, serta Sekdip Kerohanian KMBP Unsri 2013-2014. Gimana? Keren banget kan? Untuk para peserta, jangan lupa mengisi link absen yang sudah di-share ya. Nah, kembali ke topik utama kita, buat teman-teman pernah nggak sih bertanya-tanya tentang gimana ya cara memotivasi dan membentuk kepribadian diri agar menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani ketika memulai sesuatu yang baru? Terus, apa aja sih tips and tricks supaya dapat selalu optimis dan tegar dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan hidup? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa dalam sesi penyampaian materi selama kurang lebih 45 menit. Kepada Mbak Fitri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Malam, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung malam ini, bertemu bersama readers-readers terbaru ya, penerus perjuangan di UKM Yurid, seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatannya dan kepercayaannya. Dan mungkin untuk malam ini kita sharing-sharing aja gitu ya, mengenai impossible to be I am possible, kayak gitu. Jadi selama ini apa yang kita anggap tidak mungkin ataupun impossible bagi kita, tapi itu menjadi suatu kekuatan yang membuat kita bisa menggapai mimpi-mimpi kita, kayak gitu ya. Jadi tadi terima kasih moderator ataupun MC sudah mengenalkan seperti itu ya. Kebetulan Mbak memang alumni dari UKM Yurid, dari Unsri juga angkatan 2012. Dan lulus pada tahun 2017, seperti itu, angkatannya Mbak Hesi, Kak Eko, Kak Beben. Jadi kami satu geng pada saat itu untuk menghandle Yurid ya. Jadi sekarang kalian penerusnya. Jadi harapan kami juga semoga bisa lebih baik lagi ya Yurid di tangan adik-adik seperti itu. Jadi masalah impossible ataupun suatu kemungkinan yang kita bilang itu nggak mungkin gitu ya. Itu ada, dan itu sering sekali bersinggungan dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Dari hal yang kecil mau sampai ke hal yang besar, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang membuat kita menjadi seorang yang pesimis.
atau mengatakan suatu hal itu semuanya impossible. Itu untuk hal-hal yang tinggi. Contohnya saja seperti itu, misalkan adik-adik untuk saat ini berkuliah di Unsri, ya. Mungkin pada saat kalian SMP ada yang di anak pelosok desa seperti itu. Kalaupun ada, ya ini kan suatu contoh real dari impossible to be I am possible, kan? Nah, jadi mungkin pada saat dulu kalian di pelosok desa, terus juga mungkin keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan juga fasilitas seperti itu. Jadi membuat kalian tidak mungkin saya bisa berkuliah di salah satu universitas negeri gitu kan, yaitu Unsri. Nah, jadi pada saat ini mungkin kalian sudah merasakan apa sih efek dari yang dulu kalian pikir tidak mungkin, sekarang menjadi kenyataan. Ya, itu pengalaman pribadi kalian sendiri apabila memang kalian merasakannya seperti itu. Jadi pada zaman dahulu kalian merasakan saya tidak mungkin untuk menjadi seorang mahasiswa di universitas negeri, ataupun kalian pernah diremehkan orang lain seperti itu, bisa itu guru, bisa itu orang teman seperti itu kan, dengan mimpi deh gitu kan bisa kuliah di Unsri. Tapi sekarang kalian membuktikannya, kalian sudah menjadi I am possible. Saya bisa melakukan apa yang saya mau. Jadi, hal-hal yang dianggap tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Nah, apa kuncinya? Nanti akan Mbak berikan ada 7 tips dari Mbak, bagaimana caranya mengubah frame pikiran kita yang impossible menjadi I am possible. Gitu ya. Jadi, kalau boleh bercerita, gitu, beberapa pengalaman, apalagi selama kuliah, kalau misalkan kalian sekarang semester 1, kuliah itu sudah menjadi salah satu peralihan hidup lah. Karena selama ini mungkin yang anak rantau gitu kan, kalian bersama orang tua, tapi sekarang posisi kalian harus, mungkin kalau musim COVID sekarang kalian tetap di rumah. Tapi suatu posisi gitu kan, kalian memaksa kalian harus berada jauh dari orang tua kalian pada saat kalian KKN, magang, dan sebagainya nanti, itu kalian akan merasakannya. Ya. Jadi Mbak mungkin bercerita tentang beberapa pengalaman pada saat kuliah gitu, yang pada saat itu kan Mbak asalnya dari Pagar Alam ya, tadi tempat lahirnya disebutkan di Pagar Gading gitu. Jadi Mbak asalnya dari Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, dan itu jauh dari Palembang ataupun Indralaya, membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 jam perjalanan agar bisa sampai ke Palembang gitu. Jadi pada saat itu Unsri itu menjadi salah satu universitas juga yang favorit gitu kan bagi anak-anak yang dari Pagar Alam selain universitas yang lainnya. Jadi pada saat kuliah itu baru merasakan yang namanya pembauran antara banyak sekali teman-teman yang berasal dari daerah-daerah yang lain gitu kan, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Papua bahkan gitu. Jadi di situ mulai adanya sosialisasi yang baru, adanya suasana-suasana yang baru yang dirasakan kayak gitu. Terus yang membuat Mbak mempunyai pengalaman yang Mbak mikirnya itu impossible, menjadi possible, yang pertama itu di tahun 2014. Di tahun 2014 itu ada yang namanya pemilihan Duta Mahasiswa. Ya, Duta Mahasiswa Genre Sumatera Selatan tahun 2020. Itu ajang bergengsi yang diikuti semua universitas yang ada di Sumatera Selatan. Jadi ceritanya pada saat tahun 2013, Mbak tuh punya teman, dan dia sama-sama dari Pagar Alam, dia lulus menjadi seorang duta mahasiswa. Jadi pada saat dia melihat dia menang, gitu kan, wow, amazing, kayak gitu kan. Ya tapi memang dia punya potensi, dia cerdas, kayak gitu, dan memang aura kedutaannya itu ada gitu, sebagai seorang duta itu kan. Jadi pada saat tahun 2013, Mbak bersama salah satu sahabat gitu kan, bermimpi, oke, tahun 2014 kita harus coba. Tapi ya memang kami ada sisi pesimisnya. Karena kami merasa ya kami dari dusun lah, bisa dibilang seperti itu. Orang dusun dan yang tidak mengerti hal-hal yang seperti itu. Maksudnya itu pemilihan-pemilihan seperti itu tidak pernah dialami sebelumnya. Jadi pada tahun 2014 kami memberanikan diri. Nah, dan yang memberanikan diri untuk mendaftar di sana. Jadi untuk namanya Duta Mahasiswa ya. Kalau misalkan sekarang ada yang join ke situ gitu. Jadi pengalaman Mbak pernah di situ, jadi alumni tahun 2014 gitu. Jadi pada saat itu
baru proses mendaftar. Tapi pada saat proses mendaftar itu tantangannya sudah sangat luar biasa. Karena kalau misalkan anak Layo ke Palembang itu pasti merasakan bagaimana naik bus, ya, naik bus Layo yang sangat seperti itulah, yang sangat indah ya. Gitu, bagaimana berebut-rebut saling mendahului kayak gitu untuk naik bus Layo itu, belum debu dan sebagainya. Jadi pada saat sampai di sana, ya posisinya ya anak Layo ke Palembang, pada saat itu maba juga gitu kan, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Pada saat sampai di Palembang, ketemu dengan mahasiswa yang mendaftar juga sekota Palembang, satu provinsi Sumatera Selatan. Jadi di situ benar-benar merasa sangat-sangat kecil. Hello gitu kan, menyadarkan diri sendiri, Allah sadar ini bukan habitat Allah gitu, kembalilah ke Layo. Jadi sampai berpikir seperti itu pada saat itu. Tapi ada satu hal sih, karena orang tua tuh selalu mengatakan, ya memang sebuah pelajaran itu mahal harganya. Jadi kalau misalkan kita tidak mencoba saat ini, kapan lagi gitu kan. Jadi sudah memberanikan diri di sana. Dan apa yang Mbak temui, di situ orang sudah siap dengan namanya pemilihan seperti ajang bergengsi bujang gadis gitulah intinya gitu ya. Jadi mereka sudah berpakaian yang rapi, dengan persiapan yang baik kayak gitu. Tapi Mbak di situ tidak tahu dan hanya memberanikan diri dengan segala keterbatasan yang ada. Dan ada banyak sekali seluk-beluk yang memang Mbak tidak tahu, seperti catwalk dan sebagainya, itu harus dimiliki kayak gitu kan, dan itu harus dikuasai untuk mengikuti lomba tersebut. Singkat cerita, ada juga teman-teman yang meremehkan kayak gitu kan. Mungkin pada saat itu Mbak juga, ya udahlah ini mustahil. Tapi pada saat pemilihan, ternyata Mbak masuk ke 40 besar. Ya, karena Mbak percaya diri, ya Mbak melakukan apa yang Mbak bisa. Mbak melakukan semua potensi yang Mbak bisa, Mbak keluarkan pada saat itu. Jadi Mbak mikir, ya udah kapan lagi kayak gitu. Toh juga memang harus berani. Kalau misalkan sudah selesai ini, ya tidak akan ada momen seperti ini lagi. Jadi benar-benar all out pada saat itu, dan pada akhirnya menjadi bagian dari Duta Mahasiswa. Jadi itu ya, salah satu yang pengalaman Mbak yang bagian impossible, tapi menjadi I am possible. Karena apa? Karena ada keberanian, ada percaya diri di situ. Kita berani mencoba. Ya, jadi itu sih mungkin sekedar sharing pengalaman. Terus yang berkesan juga, yang kedua, nanti sebelum kita masuk ke materi ya, ke 7 tips yang akan Mbak berikan pada malam hari ini. Jadi, yang kedua itu adalah kasus ketika Mbak S2. Ya, jadi pada tahun 2017 itu Mbak lulus dari Universitas Sriwijaya di S1 Agribisnis. Jadi pada saat itu sudah selesai kuliah gitu kan, dan memang pada saat itu mama tinggal sendiri gitu ya, mama sama kakak. Jadi tidak ada rencana untuk melanjutkan studi ke S2 karena sadar diri. S1 baru sudah selesai dibiayai, kayak gitu kan. Jadi beban orang tua tuh sangat menumpuk menurut Mbak ketika Mbak ingin melanjutkan ke S2. Ya. Jadi ya sadar dirilah, mawas diri, jangan dulu kayak gitu. Jadi seminggu setelah wisuda, masih menunggu ijazah, Mbak pulang ke kampung halaman. Baru beberapa hari, 4 hari, itu ditelepon, ada dosen yang meminta bantuan untuk penelitian, kayak gitu kan, untuk asisten profesor. Jadi karena itu di situ dengan tim, dengan teman-teman, ada 2 teman yang lain, jadi kami berangkat lagi ke Palembang. Padahal posisinya sudah di kampung halaman masing-masing. Jadi belum ada rencana untuk S2, itu sangat jauh dari tidak terfikirkan sama sekali bahkan. Kalaupun teman-teman Mbak mengatakan, iyalah, nanti selesai S1 saya mau S2, tapi Mbak tidak ada memikirkan seperti itu. Mbak tidak langsung ke sana gitu. Kalaupun nanti aku lanjut, itu yang Mbak pikirkan, harus beasiswa. Dan yang Mbak kejar pada saat itu adalah beasiswa yang langsung ke doktor. Jadi S1 langsung ke S3. Dan itu dibiayai full oleh Dikti. Nah, jadi selama rentang tamat kuliah tadi, mempersiapkan diri untuk beasiswa tersebut. Nah, jadi pada saat setelah beasiswa ini tadi, jadi Mbak tuh mendaftar di Unsri sebagai mahasiswa S2, ya. Karena untuk mendapatkan beasiswa tersebut, kalau tahun sebelumnya harus mendaftarkan diri sebagai mahasiswa S2 dulu. Kalau sudah diterima oleh universitasnya, baru bisa lanjut untuk mendaftarkan beasiswa.
Nah, jadi setelah itu Mbak mendaftarkan diri, dan itu untuk pendaftarannya kalau di Unsri lumayan ya, 1 juta pada saat itu. Nah, dan Mbak bertekad setelah Mbak tamat kuliah, Mbak tidak akan mau lagi meminta kepada orang tua kalau benar-benar bukan mendesak kayak gitu. Jadi sudah ditekadkan dalam hati, cukup dulu gitu. Sudah 4 tahun ini dibiayai oleh orang tua kayak gitu, mereka ya sudah berusaha semaksimal mereka kayak gitu kan. Cukup dulu. Jadi saat ini harus mandiri, harus bisa membiayai hidup sendiri dulu dengan bekerja kayak gitu. Jadi pada saat itu sudah bekerja, gaji yang sangat minimal, gaji Mbak cuma 1.500.000, Mbak sejutanya Mbak bayarkan untuk pendaftaran S2. Dan ada tes, setelah tes lulus ada tes wawancara. Nah, disinilah yang orang lain yang membuat Mbak menjadi impossible kayak gitu. Yang mengejudge Mbak tuh, lo tuh adalah nggak usah mimpi S2 lah gitu kan. Jadi pada saat wawancara, ada dosen yang memang mungkin ya tugasnya seperti itu ya, meyakinkan apakah serius atau tidak untuk S2 kayak gitu. Jadi pada saat itu ditanya oleh Bapak itu, kamu benar-benar siap untuk S2? Siap, Pak. Apakah kamu sudah siap gitu untuk pembiayaan sampai akhir nanti kamu ujian tesis? Jadi pada saat itu Mbak mengatakan, saya saat ini sedang bekerja dan saya akan melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin agar saya dapat meluluskan S2 saya. Kayak gitu. Terus Bapak itu bilang, orang tua kamu tinggal ibu kamu aja kan gitu. Karena dia tahu ya dalam CV Mbak gitu. Terus Mbak mengatakan, iya Pak, hanya tinggal mama saja gitu kan. Jadi Bapak itu mengatakan, kamu yakin kamu bisa sampai selesai S2 kayak gitu kan. Jadi di situ Mbak yang merasa sangat-sangat dijatuhkan kayak gitu, sangat-sangat diremehkan. Ya apalah salahnya, Mbak akan berusaha seperti itu kan. Apalah salahnya ketika Bapak itu menyemangati Mbak, itu yang ada di pikiran Mbak pada saat itu. Jadi pada saat itu hati Mbak benar-benar sakit. Jadi yang dibilang diremehkan lah intinya gitu, diremehkan oleh orang lain, kita yang semangat, tapi semangat kita itu diremehkan oleh orang lain. Mungkin itu hal yang biasa, tapi pada saat itu sangat berkesan untuk Mbak, dan Mbak mengatakan, Pak, kalaupun apapun yang terjadi, saya akan tetap berusaha untuk bisa menyelesaikan S2 saya. Ya, kalaupun saya tidak punya uang, ya saya punya Allah pada saat itu. Jadi pada selesai wawancara, Mbak menangis sejadi-jadinya, pada saat itu Mbak ingat sekali. Dan Mbak pada saat sholat Mbak doa gitu, ya Allah, nggak apa-apa orang lain meremehkan saya, tapi engkau jangan pernah jauh dari hamba gitu. Karena ya itulah harapan Mbak pada saat itu, ya hanya keajaiban dari Allah kayak gitu kan. Jadi udah diremehkan untuk S2. Tapi alhamdulillah Mbak selesai S2 itu sekitar 2 tahun ya, 2 tahun tepat kayak gitu. Jadi itu semuanya rencana dari Allah. Ya memang Mbak nggak lulus beasiswa, dan Mbak diharuskan untuk menyelesaikan S2 dengan secara mandiri kayak gitu tanpa beasiswa. Dan itu semuanya rencana Allah. Jadi ada saja kayak gitu jalan rezekinya. Mbak pindah pekerjaan dari asisten riset dosen pada saat itu, Mbak pindah keluar menjadi fasilitator. Ada lowongan kerja menjadi fasilitator, Mbak kerja di situ juga kayak gitu. Sampai malam Mbak kerja, yang penting Mbak kerja oke, dan kuliah Mbak tetap jalan. Nah, ya mungkin salah satunya juga karena diremehkan orang tadi kayak gitu. Malah yang ini tadi, suatu kelemahan harus kita jadikan kekuatan untuk kita. Jadi terserah orang lain mau menganggap kita seperti apa, yang penting kita punya tekad yang besar untuk menggapai tujuan kita, menggapai mimpi kita, untuk kebaikan kita dan juga kebaikan orang-orang yang kita cintai kayak gitu ya. Oke, mungkin langsung aja masuk ke 7 tips ya kalau dari Mbak. 7 tips untuk merubah frame impossible menjadi I am possible. Jadi hal-hal yang kita rasa tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Tips yang pertama ya dari 7 tips itu yaitu knowing yourself, atau ketahui potensi diri kalian, kenali diri kalian sendiri ya. Jadi kita harus bisa mengenali diri kita. Apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, apa potensi yang kita miliki. Ya. Jadi semua orang itu berbeda-beda potensi yang dimiliki ataupun kelebihan yang dimilikinya. Ada seseorang yang sangat bagus di public speaking atau pada saat berbicara di depan forum, dia sangat bagus. Tapi pada saat menulis, dia lemah.
Dia tidak bisa mengarang, dia tidak bisa menulis non-fiksi ataupun fiksi seperti itu. Jadi harus kenali dulu, kita ini apa sih kelebihannya, kita ini apa sih kekurangannya, seperti itu, apa sih kekuatan yang bisa kita bisa kita andalkan, dan apa kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, itu pada saat kita sudah mulai mengenali itu, kita buat namanya life mapping atau peta hidup, ya. Dari awal kalian kuliah ataupun sekarang itu belum terlambat kalian membuat life mapping atau peta hidup. Kalian sebagai anak muda harus punya life mapping. Tahun ini apa rencana kita? Apa prestasi yang harus aku raih? Ya, itu akan menjadi semangat kita, akan menjadi kontrol diri kita. Jadi kita harus buat, mungkin adik sekarang yang belum buat, belum terlambat, silakan buat life mapping. Mbak dari awal kuliah, pada saat ada seminar, ada apa ya, kayak workshop kayak gitu, itu selalu dianjurkan oleh pembicara itu membuat life mapping. Dan Mbak melakukannya. Jadi membuat namanya perencanaan hidup kayak gitu. Jadi tahun ini aku harus IPK sekian, ya, 3,5 atau berapa kayak gitu. Kalian harus punya target itu, supaya kedepannya lebih terarah. Jadi, IPK sekian. Terus, semester depan, aku harus ikut lomba ini, lomba itu, kayak gitu. Atau setidaknya harus bisa go internasional. Kan banyak juga pada saat, mungkin Mbak juga tidak merasakan go internasional, tapi adik-adik harus merasakan kayak gitu. Kayak Mbak Hesi, kan dia ke Hong Kong, terus Kak Rido ya ke Jepang, banyak kayak gitu senior-senior kita yang memang sudah go internasional. Nah, jadi kalian pahami diri kalian, pahami apa kelemahan kalian, ya weakness kalian apa, kekuatan kalian apa, dan buat life mapping tadi. Ya, harus dibuat. Jadi tahun ini tadi IPK sekian. Kalau tidak tercapai, apa punishment yang harus kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Apakah itu mengurangi organisasi? Apakah itu mengurangi uang jajan ditabung, gitu kan? Atau apakah itu punishment yang bisa kalian berikan kepada diri kalian sendiri untuk membuat kebaikan lagi kayak gitu untuk diri kalian, ya. Jangan lupa yang pertama tadi knowing yourself atau kenali diri kalian. Sembari mengenali diri tadi, kita buat life mapping. Tahun depan aku harus lulus, sudah KKN, sudah magang dan sebagainya. Tahun depan aku sudah harus lulus menjadi seorang sarjana dan lulus dengan predikat, dengan pujian, membahagiakan orang tua kayak gitu. Ya, memuliakan orang tua kita pada saat wisuda kan dengan predikat, dengan pujian kayak gitu. Itu belum terlambat pada saat kalian belum di semester akhir saat ini ya. Nah, jadi harus membuat life mapping, membuat perencanaan ke depan, tapi itu yang pertama tadi, kalian harus kenali diri kalian itu punya potensi di mana. Pada saat kalian bisa speaking, harus kalian tingkatkan lagi. Kalian asah setajam-tajamnya, ya. Jadi kalau itu sudah tajam, kemampuan yang kalian miliki sudah tajam, itu sampai kemanapun, ya, sampai kalian tamat nanti, kalian akan dikenal dengan keahlian kalian yang kalian miliki. Ataupun kalian tidak bisa public speaking. Kalau di depan umum kalian berbicara, kalian merasa nervous dan sebagainya kayak gitu. Nah, berarti kalian punya potensi yang lain dong. Apakah itu menggambar? Biasanya seperti itu. Allah akan memberikan kita tuh kelebihan. Nah, makanya kita harus cari di mana kelebihan kita, dan saat ini harus kalian sadari dan harus kalian asah sampai setajam-tajamnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian tadi ada yang nyanyi dan sebagainya, diasah gitu. Oke? Itu yang pertama tadi, knowing yourself. Yang kedua, always positive thinking. Ya, ini sangat penting untuk kalian merubah frame yang tidak mungkin gitu kan, impossible menjadi I am possible. Jadi pada saat kalian sudah berpikir positif, ya, semuanya itu akan ikut menjadi baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Ya, karena banyak orang yang mengatakan perkataan adalah doa, kayak gitu kan. Dan juga apa yang kita pikirkan itu akan berpengaruh dengan mood kita, dengan diri kita, dengan badan kita, kayak gitu. Jadi pada saat ya pengaruh biasanya yang mengatakan impossible, ya orang itu bisa berada di luar ataupun di dalam. Ya, yang mengatakan kamu tidak mungkin mencapai mimpi itu, ibaratnya.
Ada yang mengatakan nggak mungkin lah IPK kau tuh bisa lebih dari 4,5, dari 3,5 kayak gitu. Ya, itu bisa dari orang lain ataupun dari dalam diri kalian sendiri. Nah, tapi pada saat kalian sudah terlatih untuk berpositif thinking atau berpikiran positif, itu akan ya pikiran negatif itu akan menjauh sendiri kayak gitu. Jadi sama seperti halnya kita mempercayai, kalau yang Islam yang mempercayai kekuasaan Allah lah gitu ya, mempercayai kekuasaan Tuhan kita. Jadi pada saat kita sakit, kita percayanya siapa yang menyembuhkan kita? Kalau memang kita percayanya obat, ya berarti kita sudah tidak percaya kepada Allah gitu kan. Yang pertama itu kita harus percaya kepada Tuhan kita, karena dialah yang memberikan kebaikan-kebaikan, dialah yang maha tahu, dan dialah yang maha menyembuhkan segala penyakit itu. Jadi setelah itu untuk obat itu adalah ikhtiarnya, ya. Jadi harus positive thinking terus. Oke. Next, yang ketiga yaitu ignore BEJ, ya. Ignore BEJ. Mungkin kalau misalnya yang sudah pernah dengar tentang kuliah umum mengenai impossible to be I am possible, ada namanya ignore BEJ. Jadi ignore BEJ itu adalah menghilangkan ataupun menjauhi ataupun tidak menggunakan lagi. B itu blame, ya, blame. E-nya itu adalah accuse ya, dan J-nya itu justify, ya. Jadi ignore BEJ itu adalah menghilangkan pengaruh-pengaruh buruk intinya. Jadi yang pertama tuh menyalahkan. Kita kan sering menyalahkan orang lain, ibaratnya untuk suatu kesalahan kayak gitu. Ibaratnya tugas tidak dikumpul, dosennya marah, itu tugas kelompok. Kalian sudah terbiasa untuk menyalahkan, ya Bu, karena dia tidak mau membantu saya, atau ya Bu, saya sakit, beralasan-alasan seperti itu. Ya, kalau blame itu artinya dia lebih ke menyalahkan, ya, menyalahkan tadi. Terus kalau misalkan justify tadi itu terlalu banyak alasan kayak gitu. Dan juga menghakimi orang lain ketika salah. Itu harus benar-benar dijauhkan pada saat kalian mau mencapai I am possible. Jadi jangan pernah menyalahkan, membuat alasan lah intinya. Selalu ada alasan. Nah, orang-orang yang selalu punya alasan untuk kesalahannya, nah itulah yang biasanya tidak bisa mencapai I am possible itu. Jadi pada saat kita masih menyalahkan orang lain, kita membuat alasan hujan, capek, malas, ataupun ya alasan-alasan seperti itu akan susah untuk mencapai I am possible. Yang sebelumnya tidak mungkin untuk menjadi mungkin itu, kalau kalian masih punya kebiasaan untuk menyalahkan orang lain, ya itu susah untuk tercapai untuk menjadi I am possible-nya. Oke, yang keempat yaitu learning forever ataupun selalu belajar. Ya, jangan pernah merasa puas. Itu berkaitan dengan poin yang pertama tadi. Pada saat kalian sudah mengasah kemampuan kalian, jangan pernah merasa puas dengan kemampuan yang sudah kalian asah. Ya, ibaratnya kalian sudah merasa mungkin contoh seperti Mbak ibaratnya merasa nih ya. Sudah sarjana pertanian, ngambil lagi ilmu pertanian di S2, sudah merasa, oh, saya sudah sangat menguasai bidang pertanian itu sudah saya kuasai semua. Jangan pernah merasa seperti itu, ya. Karena contohnya saja, pada saat sudah S2, masih ada S3. Setelah S3, sudah doktor, masih ada guru besar. Masih ada yang lebih. Jadi jangan pernah kalian merasa puas atas apa yang sudah kalian miliki, kayak gitu. Jadi harus terus belajar. Dan belajar itu harus bisa dengan siapapun. Tidak bisa kalian belajar ya hanya dengan dosen, hanya dengan orang yang kalian pikir, oh iya ini luar biasa nih orang, gitu kan, dari tampilannya, tidak. Tapi dari anak kecil pun kalian bisa belajar. Bahkan kalau orang yang agama Islam gitu ya, di hadis-hadis Rasulullah itu banyak sekali yang menyatakan apa ya, maksudnya tuh ilmu itu tidak hanya didapatkan dengan orang yang bijaksana ataupun dia guru, tapi dari anak kecil, dari orang yang jahat, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa saya sudah mampu, saya sudah baik, saya tidak perlu lagi belajar tentang ini dan itu. Sedangkan kita itu sebagai manusia harus terus-menerus memperbaiki diri, mengupgrade diri kayak gitu. Ya, jadi itu yang keempat. Yang keempat tadi adalah learning forever. Ya,
dan belajar selamanya kayak gitu. Nah, terus yang kelima adalah bersungguh-sungguh. Atau kalau ada filmnya itu Man Sabara Zafira, ya. Pernah dengar tentang cerita itu, ya, Negeri Lima Menara. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Pada saat kalian sesuatu hal yang kalian pikir itu adalah impossible, I am nothing gitu kan. Dan itu tuh impossible buat gue, tapi pada saat kalian sudah berusaha, bersungguh-sungguh, makanya ada kata-kata itu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Jadi pada saat kalian sudah berproses, bersungguh-sungguh dalam proses kalian, ya, belajar, berusaha, mungkin pada saat kalian mengikuti lomba, kalian benar-benar all out kayak gitu, kalian keluarkan semua kemampuan kalian bersungguh-sungguh melatihnya setiap hari, ya tadi, impossible akan bisa menjadi I am possible. Saya bisa melakukannya. Kayak gitu. Oke. Sekarang poin yang keenam, yaitu no pain, no gain. Pernah dengar? No pain, no gain, ya kan? Sering ya? Iklan. Anak-anak gaul tuh sering ya pakai bahasa-bahasa itu biasanya. No pain, no gain, ya. Setiap kesulitan ada kemudahan pastinya. Dan itu kalau misalkan kita mengalami suatu kesulitan, ya pasti akan ada jalan keluar dari masalah yang kita alami tersebut. Ya. Jadi contohnya kalau misalkan gini, kalau misalkan di Islam itu sudah dijamin, ya. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 186 kalau tidak salah. Ayat 286 di situ dikatakan Allah tidak akan pernah membebankan kepada hambanya, Allah tidak akan pernah membebani hambanya sesuai dengan Allah akan Jadi pada saat kita diberikan ujian, artinya Allah sudah percaya, kita sudah bisa melakukannya. Allah sudah yakin, Allah sudah tahu kita bisa melewati halangan itu, ya. Dan ujian kepada semua orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang diuji dengan ya kesusahan, kekurangan, kayak gitu. Tinggal kita bagaimana menyikapi ujian tersebut. Tapi satu, pada kasus no pain no sebenarnya dari semuanya itu adalah always pray and trust with Allah, ya. Selalu berdoa. Doa itu I am possible bagi kalian, ya. Ketika kalian sudah bersungguh-sungguh dalam berusaha, kalian sudah mengenali diri kalian sudah membuat target seperti itu. Dan juga doa tidak kalian tinggalkan, maka insya Allah yang namanya impossible itu tidak akan terjadi. Ya, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang maha tahu, ya, dan itu dijamin Allah yang mengatakannya dalam Al-Qur'an kayak gitu. Ada juga di surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku sangat dekat, kayak gitu kan. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita sudah hatam dengan pegangan hidup kita, ya impossible itu tidak akan pernah terjadi. Yang akan terjadi hanya I am possible. Pada saat kalian sudah berusaha, kalian sudah didoakan orang terdekat kalian juga sudah menjaga diri kalian seperti itu ya. Dari hal-hal kegagalan, sudah bersungguh-sungguh, terus juga sudah menjauhi yang tadi yang kebiasaan menyalahkan orang lain dalam kesalahan kalian.
Oke, jadi itu ya. Jadi ada 7. Tadi Mbak ulangi garis besarnya. Yang pertama adalah knowing yourself atau mengenali diri, dan juga jangan lupa buat mapping life, ya, peta hidup, tujuan-tujuan kalian ke depannya apa. Yang kedua yaitu always positive thinking, harus selalu berpikiran positif, hilangkanlah pikiran negatif. Memang susah. Mbak pun mungkin pada saat ini bertanggung jawab hanya untuk menyampaikan, tapi ini juga sharing dan juga mengingatkan diri sendiri kayak gitu. Mbak juga harus melakukan apa yang Mbak katakan kepada kalian. Yaitu tadi, ya always positive thinking itu susah memang. Pada saat kita, ya biasanya manusia namanya gitu, kita berzon-zon, mencurigai orang lain gitu kan. Terus yang ketiga tadi adalah ignore BEJ tadi, ya, blame, accuse, dan juga justify, itu harus kita jauhi. Kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan cuaca, menyalahkan Tuhan, dan sebagainya. Ya, itu harus kita hindari. Yang keempat adalah learning forever, atau kita menjadi pelajar atau belajar untuk selamanya. Jangan pernah cepat merasa puas, jangan pernah merasa paling bisa, paling keren, kayak gitu ya. Terus kalian harus tentukan tadi kan tujuan hidup tadi, bersungguh-sungguh, harus itu bersungguh-sungguh dalam menggapai semua impian itu. Kalau tidak bersungguh-sungguh, semuanya juga akan gagal gitu. Karena proses itu tidak akan pada saat kalian kuliah dengan bersungguh-sungguh, tidak nongkrong, selalu nongkrong gitu ya. Kalau nongkrong oke lah gitu kan, di kantin teknik boleh lah sesekali gitu kan. Atau nongkrong di danau sesekali is okay, tapi tidak setiap hari dong gitu kan. Pada saat jam kuliah kalian harus kuliah, berarti kalian bersungguh-sungguh. Ada tugas kalian kerjakan. Bukan hanya titip nama, titip absen kayak gitu kan. Ingatlah perjuangan orang tua kalian yang ya oke, kalau orang tuanya punya banyak harta gitu ya. Tapi kalau misalkan seperti Mbak gitu, orang tua Mbak kira mereka sangat berjuang untuk pendidikan anaknya. Nah, yang seperti itu jangan sampai lah ya kalian tidak bersungguh-sungguh pada saat kalian kuliah. Ya. Terus bersungguh-sungguh, yang keenam tadi, no pain, no gain. Di mana ada kesusahan, di situ ada jalan, ya. Dan Tuhan tidak akan pernah memberikan kita ujian yang kita tidak bisa melaluinya, ya, itu sudah dijamin dalam kitab Al-Quran seperti itu. Dan yang kelima tadi adalah doa. Oke, doa ini sangat penting sekali, mendukung diri kita pada, ya mungkin kalau yang Muslim ya, Mbak mohon maaf ini kalau misalkan ada yang non Muslim seperti itu, yang non Muslim mungkin bisa merasakan juga gitu ya, bagaimana ketika mereka berdoa kepada Tuhannya pada saat ada masalah, ada guncangan, ibaratnya skripsi, mau nemuin dosen nggak ketemu-temu gitu kan, mau ngasih judul ditolak terus, kayak gitu kan. Terus juga, ya begitulah, memang seperti itu ujiannya. Nah, pada saat berdoa, biasanya akan ada suatu jalan keluar. Ada aja jalan keluarnya, kayak gitu. Dan juga akan ada solusi dari semua permasalahan kita. Ya, mungkin itu MC ya, mungkin itu 7 tips aja kita berbagi. Mbak juga mengingatkan diri sendiri untuk malam ini. Mungkin itu ya yang bisa Mbak sampaikan. Mbak mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fitri. Waalaikumsalam. Kita memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi bagi teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan, dapat mengirimkan pertanyaan melalui fitur chat sesuai dengan format atau secara langsung dengan menghidupkan mikrofonnya. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kayaknya udah jelas semua ya. Kak nanya, Kak. Saya mau nanya. Aduh, barengan siapa nih? Ayo. Ya udah Kak Aziz aja dulu. Ya, Oke. Aziz dulu. Gimana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf, kedengaran ya suaranya? Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Oke.
Terima kasih kepada Mbak Fitri ya, pemateri pada malam hari ini yang cukup luar biasa. Sharingnya tentang kehidupan ngena banget, istilahnya ngena banget dari lubuk yang paling dalam ya. Itu Mewakili ya. jadi sangat inspiratif, wakili. Oke, jadi Mbak Fitri ini adalah pendahulunya HRD. Jadi alhamdulillah sekarang saya dilimpahkan ke saya. Jadi manajer HRD, sang moderatornya pun dari HRD juga. Gitu. Wah, Maaf, ini mantap. Mantap. oke. Jadi ada cerita tentang apa ya pengalaman Mbak. Gitu kan. Terus ada 7 tips dari Mbak itu kan. Kalau yang mau saya tanya ini Mbak, kan yang pertama itu kan tentukan potensi itu kan. Atau apa namanya kenali diri gitu. Nah, terkadang dulu saya apa ya bahkan sampai sekarang pun masih agak apa ya takut fokus apakah harus difokuskan ataukah memang harus didalami semua. Maksudnya itu saya punya mungkin ada potensi di sini misalnya atau ada berapa potensi misalnya saya di desain misalnya terus di apa namanya di yang lain misalnya Mbak itu apakah kita tuh harus potensi itu harus kita fokuskan salah satu atau memang atau harus semuanya atau gimana Mbak untuk misalnya kita mau lanjut ke apa ya jenjang pendidikan yang setelah kampus ini misal S2 misal atau kalau misalnya tidak bisa S2 langsung kerja sih Mbak biasanya itu. Jadi mungkin minta saran sih Mbak dari Mbak. Terima kasih Mbak Fitri. Sama-sama. Gimana? MC langsung Mbak jawab atau nanti? Boleh Mbak, langsung jawab juga nggak apa-apa. Oke. Ini dari Aziz ya. Mungkin ya memang Mbak juga pernah merasakan kayak gitu. Banyak, maksudnya tuh bingung ya, mau potensi ini mau bener-bener didalamin kayak gitu kan, atau fokus ke kuliah dan sebagainya gitu kan. Banyak potensi yang mau didalamin, intinya gitu ya Aziz ya. Jadi pada saat kuliah, Mbak pun mikirnya gini, pada saat Mbak sangat idealis sekali, pada saat Mbak semester 1 kuliah, karena Mbak merasa sebagai anak rantau gitu kan, jauh gitu dari pagar alam dan meninggalkan orang tua, banyak perjuangan yang harus Mbak lewati lah intinya. Jadi pada saat itu Mbak berjanji kepada diri sendiri untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam diri lah gitu. Dengan aplikasinya itu mengikuti semua organisasi yang ada di Unsri yang Mbak rasa bermanfaat untuk Mbak. Ya, jadi pada saat Mbak kuliah awal semester awal, Mbak punya sekitar 9 atau 10 organisasi gitu. Ya. 9 atau 10 organisasi yang Mbak ikuti. Jadi pada saat itu Mbak ikut English Club karena Mbak merasa ini bahasa Inggris sangat penting untuk masa depan. Walaupun aku agribisnis, aku harus punya basic bahasa Inggris yang bagus gitu kan. Satu. Terus juga yang kedua, dititipi orang tua harus agama. Kalaupun kamu jauh dari orang tua, yang penting kamu sholat kayak gitu kan. Berarti ke agama. Oke, Mbak ikut LDF pada saat itu. Ikut BEM, ikut HIMA, terus Yurit salah satunya ya. Tapi ujung-ujungnya ya memang mengerucut sendiri kayak gitu. Ada potensi yang memang dia ya kita merasa nyaman di situ. Jadi bahkan Mbak ikut teater pada saat itu, teater Unsri Mbak ikut video apa ya? Kalau di Unsri gitu kan ada juga kayak gitu yang masalah buat film-film kayak gitu. Mbak ikut karena pada saat itu Mbak mau ya udah sekalian gitulah, udah berjuang di sini harus bisa mengembangkan diri semaksimal mungkin. Tapi pada ujungnya ya gitu lah, tinggal tersisa beberapa organisasi dan itu pun pada semester akhir agak gelabakan juga gitu ya, tapi ya masih dijalankan. Seperti halnya Yurit kayak gitu. Di Yurit Mbak tuh belajar mengenai penulisan, mengenai public speaking. Memang memang kalau dari orang tua sudah diajarkan untuk bisa berbicara gitu di depan umum. Tapi tidak dengan basic ya. Kalau sudah di Yurit itu diajarkan gitu kan, gini bagaimana cara kita berbicara di depan umum, bagaimana gesturnya gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk potensi ini
kita memang kalau misalkan desain, Mbak sarankan kepada Aziz tetap didalami desain. Karena sampai kapanpun desain ini akan tetap Aziz gunakan, apalagi di dunia kerja, ya. Biasanya itu menjadi salah satu nilai tambah. Nilai tambah tersendiri pada saat Aziz buat di CV Aziz, bisa Corel Draw ataupun Photoshop dan sebagainya, biasanya itu akan menjadi nilai tambah. Karena untuk saat ini hanya sedikit orang yang memiliki potensi tersebut. Nah, terus potensi lain apa lagi? Kita boleh menguasai banyak potensi, tapi biasanya kalau misalkan semuanya kita kuasai, itu tidak akan ada satu yang benar-benar kita keunggulan gitu ya. Tapi kalau misalkan ada satu yang benar-benar kita asah sampai setajam-tajamnya, maka pohon, kalau dulu bahasanya gitu ya, kalau Yurid Angkatan Mbak itu menganggapnya, kalau misalkan semua potensi itu adalah semua pisau yang bisa menjadi kekuatan kita, kayak gitu, untuk menebang pohon intinya. Ya. Nah, kalau misalkan ada satu potensi yang benar-benar kita asah sampai setajam-tajamnya, maka pohon apapun yang menghalangi jalan kita kayak gitu, kita bisa menebang pohon tersebut dengan satu pedang tadi, ataupun artinya adalah potensi tadi, potensi yang kita miliki yang sudah kita benar-benar ibaratnya kalau di game itu mungkin sudah legend ya, atau mythic kayak gitu ya, kalau orang yang main Mobile Legend kayak itu sudah sangat tinggi, jadi susah untuk diimbangi oleh orang lain. Jadi itu nilai jual diri juga pada saat nanti kita sudah masuk ke dunia kerja kayak gitu. Jadi boleh banyak potensi, tapi di banyak potensi tadi pasti ada satu potensi yang benar-benar kita senangi, yang benar-benar kita sukai, ini yang harus diasah, dilatih terus ya. Mbak juga dulu pada saat kuliah itu suka yang namanya desain pakai Photoshop. Tapi itulah karena tidak pernah dilatih, tidak pernah diasah lagi, sekarang sudah sangat minim kemampuan Mbak untuk desain. Begitu. Ya. Jadi potensi itu harus diasah, tapi siapin satu potensi yang benar-benar akan menjadi nilai jual kita, akan menjadi pisau tertajam kita, kayak gitu. Kita harus memiliki banyak potensi. Karena zaman sekarang, pada saat kita tidak memiliki potensi hanya sebatas ijazah, sebatas IPK, kayak gitu, itu akan susah untuk bersaing di dunia kerja untuk saat ini. Gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Gitu. Jelas, Aziz ya? Insya Allah jelas. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Aziz. Selanjutnya ada kepada Saudari Anissa Joziah. Ingin bertanya kan tadi? Silahkan. Oke, terima kasih untuk moderator sama Mbak Fitri. Mbak, tadi kan Mbak kan menyampaikan tips-tips gitu kan. Nah, tips-tipsnya itu kalau aku dapat intinya itu apa ya, bersikap optimis gitu untuk mencapai tujuan gitu kan Mbak. Tapi kan terkadang kita itu bisa bukan terkadang sih, sering kali kita itu menghadapi kegagalan. Nah, masalahnya itu kadang kita itu bukan menyalahkan orang lain, tapi malah menyalahkan diri sendiri dan susah buat berdamai dengan masa lalu. Nah, kalau solusi dari Mbak gimana Mbak? Oke. Yeah. Susah untuk berdamai dengan masa lalu gitu ya. Oke. Jadi ya memang sering gagal ya. Tapi pada saat kita gagal, ada satu hal kemenangan sebenarnya yang kita dapatkan. Pada saat kita menang daripada orang yang tidak mencoba. Ya tadi, yang tips yang kedua, always positive thinking. Memang susah, benar kata Anissa, kita susah untuk, aduh udahlah, kemarin juga udah berjuang segini keras gitu kan, tapi juga nggak menang di lomba ini, ibaratnya kayak gitu kan. Tapi Mbak pun merasakan pada saat kuliah ya, pada saat kuliah mungkin ada kali hari ini
ada yang ikut lomba. Terus besoknya ditawarin lagi sama kakak tingkat kayak gitu kan, "Dek, ada lomba ini." Biasanya kami tuh akan bersemangat untuk ikut. Dan it's okay, pada saat gagal, ya sudah, berarti pintu gagalku sudah terbuka untuk kali ini. Berarti tinggal menuju pintu keberhasilan kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tidak gagal, kan tidak akan pernah bisa memperbaiki diri. Ya. Jadi pada saat kita gagal, disitulah tempat kita berintrospeksi, bukan menyalahkan diri ya. Bukan menyalahkan aku nih, yo apalah dayo, aku yang hanya remah-remah, ibaratnya mikirin kayak gitu. No. Kita harus mikir, oke, gagal. Apa? Jadi harus evaluasi. Apa nih yang membuat aku gagal? Aku harus menuju, ini bisa menjadi sebuah kemenangan kayak gitu. Misalkan, berarti manajemen waktu aku yang kurang. Oke, berarti aku harus memperbaiki manajemen waktu. Nah, dari kegagalan-kegagalan inilah yang akan membuat kita, mengantarkan kita ke pintu kemenangan. Kayak gitu. Jadi harus tetap positif, stay positif kayak gitu, dengan kalau bisa di lingkungan yang juga positif. Ya, karena kalau misalkan kita di-blame terus sama orang, disalahkan dan sebagainya, tidak didukung, itu akan lebih susah untuk bangkit dari masa lalu tadi ya. Tapi kalau misalkan lingkungan kita juga mendukung, it's okay, ini cuma apa ya, kegagalan loh. Nanti kalau kamu coba lagi, nanti siapa tahu kamu menang kayak gitu kan. Itu biasanya akan berpengaruh kepada psikologi kita untuk kembali mencoba dan menghilangkan trauma di masa lalu tadi kayak gitu. Ya, gitu mungkin Anissa ya. Oke Mbak, makasih. Ya, gimana? Jelas ya? Atau kurang ini? Jelas. Oke, semangat ya Anissa ya. Insya Allah kalau pada saat kita sudah gagal, insya Allah pintu kemenangan udah menunggu kita kayak gitu. Oke. Oke, terima kasih kepada Saudari Anissa. Selanjutnya Mbak, ada pertanyaan dari Anonim Reader 9. Pertanyaannya, gimana caranya supaya kita itu percaya diri untuk memulai sesuatu dan membuang pikiran negatif atau ketakutan untuk memulai sesuatu, karena kadang ada aja yang buat kita itu merasa takut. Gitu Mbak. Mohon jawabannya Mbak. Oke. Yang pertama merasa takut ya. Ini sebenarnya yang tadi jawabannya itu adalah yang poin pertama tadi. Kita harus kenalin dulu dong potensi kita gitu. Kita merasa takut itu pada saat kita benar-benar tidak tahu. Ibaratnya kita tidak tahu jalan untuk mendaki gunung. Tiba-tiba kita mendaki gunung sendirian lagi gitu kan. Nah, biasanya kita akan merasa takut karena kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya potensi, kita tidak punya pegangan. Kita bisa belajar kayak gitu. Misalkan kita mau memulai sesuatu dan kita merasa tidak punya potensi di situ, kita bisa belajar. Jadi pada saat kita sudah, intinya kayak apa ya, contoh mudahnya itu kayak perang ya. Kalau misalkan perang itu harus punya senjata dulu, baru kita berani untuk berperang. Zaman dulu nenek moyang kita menggunakan apa yang ada, potensi yang ada di Indonesia apa? Bambu runcing kan? Bambu runcing juga yang dibawa untuk berperang seperti itu. Jadi kita harus punya senjata dulu. Kita supaya nggak takut, kita ada pegangan seenggaknya. Gitu ya. Nih, gimana caranya supaya kita percaya diri? Nah, tadi kalau kita sudah punya tahu potensi kita apa, biasanya kita sudah mulai akan percaya diri. Kita sudah yakin kita bisa melakukan itu, dan memang untuk pikiran negatif itu akan selalu ada ya. Tapi kita harus bisa dong meminimalisir itu. Ya, baik itu kita dengan tadi ada hal-hal yang bisa mendukung kita untuk meminimalisir pikiran-pikiran negatif, kayak lingkungan yang positif, orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu mendukung kita. Nah, kalau misalkan kalian di Yurit, kalian melihat teman kalian, ibaratnya kalian melihat teman kalian ikut lomba, dia menang sampai keluar negeri kayak gitu. Kalian biasanya akan termotivasi untuk ikut, untuk mencoba setidaknya, ya, untuk berpartisipasi kayak gitu. Jadi lingkungan bisa jadi ya, terus juga bisa memperkuat diri dengan banyak berdoa kayak gitu, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu biasanya pikiran-pikiran negatif juga akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Itu jadi jangan merasa takut loh untuk memulai sesuatu kalau kalian sudah punya potensi lah. Kalian sudah mengenali diri kalian sudah mengenali potensi yang kalian miliki, biasanya kalian nggak akan merasa takut. Kecuali kalau kalian benar-benar tidak ada basic sama sekali, kalian tidak mau belajar. Nah, itu. Oke. Itu mungkin ya, untuk anonimnya ya.
Terima kasih Mbak Fitri atas jawaban yang luar biasa. Untuk teman-teman, gimana? Ada yang mau nanya lagi atau tidak? Silahkan. Gimana? Sepertinya udah cukup jelas Sudah semua cukup yang... ya? Oke, Tapi alhamdulillah kalau gitu. kita langsung ke sesi foto dan pemberian sertifikat. Sesi foto dan pemberian sertifikat oleh Direktur Utama UKM Yurid kepada Kak Irfan, saya persilahkan. Nah, ini dia Mbak sertifikatnya. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Fitri yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan tips yang luar biasa. Semoga kita dapat mengamalkan atau menggunakan tips and trik yang udah Mbak berikan. Lalu kita lanjutkan dengan foto bersama. Bagaimana operator? Oke, kita mau foto bersama nih. Diharapkan untuk para peserta menghidupkan kameranya ya. Ayo, ayo. Ya. Ada lagi yang mau hidupin kameranya. Yuk, kita hidupin semua yuk kameranya, kita foto. Yuk, siapa lagi mau ikut foto? Oke, kayaknya belum siap-siap ya, jadi kita foto aja yang ada dulu. Nah, itu kan ada Nisa. Terus siapa lagi nih mau hidupin kameranya? Putri mungkin? Arvina mau hidupin kameranya, silakan yuk kita foto. Lumayan masuk pamflet. Iya, supaya masuk pamflet dokumentasi nanti. Oke, kayaknya nggak ada ya. Oke, kita foto senyum. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, Salam 3. intelektual dong, Dek. Oh iya, bentar, Mbak. Terakhir, Mbak, itu. Oh, terakhir ya. Oke, kita salam eksis berprestasi, salam intelektualnya. Gimana sih, Mbak? Ajarin dong, Mbak. Nggak lagi. Gimana dong? Ya Gimana sekarang nih? lah, Mbak kan udah habis masanya. Biar itu, Mbak, biar apa nostalgia ya. Gimana Begitu sih ya? kayak gini ya? Oke, kita eksis berprestasi ya. Gimana? Nah, tangannya jangan lupa, yuk. Oke, salam intelektual, eksis berprestasi. 1, Eksis berprestasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Pada para peserta yang Terima kasih, Mbak. Silakan ditutup dulu, Sherin. Sama-sama semuanya. Baik, saya tutup sesi
sharing session pada malam kali ini. Semoga apa yang telah diberikan dapat diresapi dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Kompak Terima kasih selalu banyak, ya Mbak. Yuritin sekarang ya. Amin. Terima kasih banyak, Mbak. Sampai jumpa lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Izin live ya. Iya, Mbak. Thank you. Dadah, Mbak. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Terima kasih banyak sudah ikut Waalaikumsalam. itu sharing hari ini. Dadah.